Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'da. Teman-teman semuanya, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau hidup pada masa tabi'in, yaitu masa setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri ini merupakan gurunya para tabi'in dan berguru langsung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh orang yang mengeluhkan tentang kebunnya yang selalu gagal panen. Kemudian ia minta diajarkan satu amalan agar pada masa panen berikutnya ia tidak lagi gagal panen. Kemudian apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah fa'aktsir minal istighfar. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pula orang kedua. Kali ini mengeluhkan permasalahan rumah tangganya. Mereka sudah lama menikah, namun belum juga diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepada Imam Hasan Al-Basri, minta diajarkan satu amalan agar Allah memberi mereka keturunan. Lalu apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah fa'aktsir minal istighfar. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah istighfar itu. Kemudian datang pula orang ketiga. Kali ini mengeluhkan masalah ekonominya. Ia sudah rajin bekerja, bangun pagi, peras keringat banting tulang. Namun ekonominya tidak juga membaik. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri, minta diajarkan satu amalan agar Allah memperbaiki permasalahan ekonominya. Lalu apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Sama. Apa itu? Istaghfirillah fa'aktsir minal istighfar. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah istighfar itu. Kemudian datang pula orang keempat. Kali ini mengeluhkan hidupnya yang penuh dengan masalah, dirundung musibah. Belum habis satu masalah, sudah datang masalah yang lainnya. Kemudian datang kepada Imam Hasan Al-Basri, minta diajarkan satu amalan agar Allah mempermudah hidupnya. Lalu apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Sama. Istaghfirillah fa'aktsir minal istighfar. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah istighfar itu. Kemudian ada salah seorang dari murid Imam Hasan Al-Basri heran. Apa yang dia herankan? Kenapa gurunya ditanya oleh orang-orang yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda-beda pula? Jawabannya sama, yaitu istaghfirillah fa'aktsir minal istighfar. Lalu apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Wahai muridku, jawaban aku itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Ghaffara, sungguh amat sangat pengampun. Kemudian apa yang akan terjadi ketika kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat ke-11-nya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan lebat dari langit sebagai rahmat bagi kita semuanya. Kemudian ayat 12-nya, wa yumdidukum bi amwal, dan Allah juga akan perbanyak harta kalian.
wa banin, dan Allah juga akan beri kalian keturunan-keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah juga akan berikan kalian kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan tidak hanya itu, Allah juga anugerahkan kepada kita sungai-sungai yang terus mengalir airnya. Teman-teman semuanya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang sangat inspiratif ini? Yang pertama ialah segala persoalan yang kita hadapi biasanya itu disebabkan karena banyaknya dosa dan kesalahan kita. Maka obatnya adalah perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan mempermudah hidup kita. Allah akan cukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 70 kali dalam satu hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 100 kali dalam satu hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, saat ini kita sedang berada pada bulan suci Ramadan. Maka salah satu amalan terbaik yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini ialah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan dikenal dengan istilah Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan di dalamnya. Demikian saja, semoga kultum singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.